Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul atim. Merah putih yang salah mengartikan Islam asal dilakukan walau diilmuinya dari sumber yang menyesatkan umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Quran sebagai bekal untuk jalan yang lurus tidak dihiraukan, dan ayat ketuhanan yang menjadi pondasinya agama malah diabaikan karena hanya sibuk memuja diri sendiri dan meremehkan orang lain. Ajarannya banyak yang diabaikan. Beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi pedoman atau contohnya umat yang merasa bersyariat Islam dan mempunyai iman kepada Tuhan yang Maha Satu, Maha segala-galanya, dan Maha sempurna, tiada tandingannya atau duanya. Bagaimana itu dapat kalian pahami kalau ayat ketuhanan ada yang kalian ingkari? Kalian orang yang pandai, akan tetapi tanpa ada rasa mempunyai rohani, sehingga iman pun kalian tempatkan di pikiranmu. Akibatnya kemusyrikan hati yang terjadi. Bila mana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalian bayangkan, kalian sangka seperti apapun itulah musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Membuat bendera itu kain merah dan putih dijahit menjadi satu, bukan kain putih yang dikasih pewarna dicelupin menjadi merah semua dan kalian sebut merah putih. Karena sebelum warna merah yang ada berwarna putih. Yang demikian bagai orang yang mati dalam beragama yang tidak ditempatkan pada semestinya. Beragama pun tanpa guna di akhiratnya, hanya akan siksa yang didapatkannya. Karena imannya ditempatkan di pikiran mereka hanya para penyembah makhluk atau hantu. Kata Tuhan kalau dibalik menjadi kata hantu, yang memahami Tuhannya beranggota badan mereka hanya para pemuja hantu. Ini terjadi karena mereka hanya iman satu sisi ayat Tuhan di atas titik-titik saja, atau hanya iman satu sisi ayat Tuhan dekat titik-titik saja. Keduanya saling ingkar ayat yang diimani masing-masing, atau hanya sebagian yang diimani Imam Al-Mahdi, atau Imam Al-Mahdi terbelah oleh mereka. Akan tetapi mereka tidak sadar, kayak terkena sihir. Dajjal matanya bukan sebelah, cuma cara memandang sesuatu itu hanya sebelah. Diri manusia ada dua sisi, lahir dan batin, atau jasmani dan rohani. Mereka ingkarinya. Ayat ketuhanan ada dua sisi, Tuhan di atas titik-titik dan Tuhan dekat titik-titik. Mereka ingkari salah satunya. Tauhidnya Dajjal sama dengan Fir'aun, bedanya berikrar sebagai Tuhan dengan tidak saja. Dajjal mengaku dirinya sebagai panitianya surga, yang tidak sepaham dengannya dimasukkan ke neraka seperti orang tuanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digembar-gemborkan ada di neraka. Yang pasti surga mereka surga yang KW, atau tidak sama dengan surganya para nabi, karena semua nabi satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan walau syariatnya berbeda. Para nabi penegak Islam sejati, Islam yang menjadi bekal dilahirkan
walau kalian bersyariat Islam yang kalian tuhankan bukan yang telah meniupkan ruh, maka penyerahan janjimu salah alamat dan salah iman. Salah iman, amal ibadah tiada ampunan. Merah simbol Islammu yang dilakukan jasad, pikiran, dan hati atau jasmani. Putih simbol imanmu yang wajib diletakkan di jiwamu. Hijau simbol Islam sejatimu. Hakikatnya yang bersaksi dan berjanji itu ruhmu dalam kandungan ibumu. Putih itu di bawahnya merah, dasarnya agama atau pondasinya agama itu iman, dasarnya atau pondasinya iman, wajib makrifat dulu baru beriman. Indonesia saat ini lagi diobok-obok oleh yang bertauhid bermata sebelah, para pejuang agama atau pejuang kemerdekaan. Mereka ragukan keislaman dan keimanannya. Mereka hanya bagaikan pampir yang tidak ada rohani di dalam menjalani agama Islam. Dana mereka dari mana? Apa murni hanya dari Arab atau juga dari sekutunya yang ingin menghancurkan semua agama agar umat manusia berada dalam kendalinya? Semoga umat Islam di Palestina segera merdeka dan orang di sana menanti merah putih berkibar menuju ke barat atau ke Arab. Jangan biarkan matahari terbit dari barat, walaupun kalian dibebaskan beragama, akan tetapi tidak ada madunya agama, karena udah banyak yang telah menjadi korban yang binasa karena tidak mau mengikuti mereka. Dalam sejarahnya demikian. Semoga kiamat yang terjadi bukan ulah manusia yang menghancurkan bumi ini. Yang pasti salah iman, amal ibadah. Wassalam.